faidah membaca surah Waqiah. Sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Waqiah kulla lailan yataftaqir. Barang siapa yang membaca surah Waqiah tiap malam atau bisa dikatakan habis subuh biasa, maka ia tidak akan dijatuhkan miskin. Dan di riwayat lain, barang siapa yang membaca surah Waqiah pada malam Jumat, ia akan dicintai oleh Allah, oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan dan penyakit dunia. Dan surat ini juga surat favorit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yuk Pak, kita baca-baca bareng-bareng surah Waqiah sebelum dimulai tahlim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Baik, yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Lillahi Rabbi yang mana telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur. Yang mana nikmat itu Pak tidak bisa diukur oleh para insinyur, direktur, tukang cukur, apalagi tukang gali kubur. Makanya selagi kita hidup tidak boleh kufur, nanti di akhirat dihancur lebur laksana nasi menjadi kubur. Dan tak lupa kepada baginda kita yaitu Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Khalid bin Walid, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, yang saya hormati bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya di sini rezeki kita semakin bertambah-tambah, syukur-syukur barokah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Ingat Pak, apa yang kita bisa tengok, tengok atas, tengok kiri, tengok kanan, itu semua milik Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Izzati, Allahu Tabaraka wa Ta'ala alladhi yuqbalu taubata an ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat segala hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemaaf dari segala apa yang kita lakukan kepadanya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh amat tahu dari apa yang kita lakukan kepadanya. Pak, karena Allah sungguh amat tahu dari apa yang kita lakukan kepadanya, mari kita berzikir, mengingat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kehidupan kita selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala
Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Tuh makhluk Allah di Ragunan ribuan, bandingin sama kita bagus mana. Ada makhluk Allah yang disebut dengan malaikat, diciptakan dari cahaya imaterial dan karena itu tidak perlu materi. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, gak istimewa. Kalau malaikat gak pernah salah, wajar, gak ada yang bikin mereka salah. Imaterial gak perlu, seksual gak perlu, ama duit, ama perempuan gak open, benar. Ada makhluk Allah yang selanjutnya yang disebut dengan binatang, diberikan otak tapi tidak diberikan akal, hanya diberi nafsu. Coba lihat Pak, sapi kalau lihat rumput kan nanya dulu ini rumput halal atau haram. Ayam Jawa kalau udah datang syahwatnya, nggak usah lihat ini banyak orang apakah benar itu wajar di binatang. Nah selanjutnya ada makhluk Allah yang disebut dengan manusia kita, makhluk paling komplit, diberikan otak, diberikan akal, diberikan nafsu. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi terjadi pergolakan antara nafsu dan akal. Kadang akal menang, kita jadi malaikat, cuman potongannya manusia. Artinya apa? Kadang iman kita naik, segala ibadah kita lakuin, puasa Senin Kamis, sholat 5 waktu, pokoknya ibadah kita semua kita lakuin. Kalau kita iman kita lagi naik, dan itu kita jadi malaikat, cuman potongannya manusia. Kadang nafsu menang, kita kalah dari binatang, bahkan lebih rendah dari binatang sekalipun. Sebuas-buasnya sapi, makanannya masih rumput Pak. Manusia kalau sudah puas, makanannya aspal, kabel telepon, minumannya solar, bahkan lebih puas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama, bukan menghilangkan, mengatur. Manusia tanpa nafsu itu manusia, tanpa nafsu itu bukan manusia. Manusia nafsu melulu itu kebok. Islam mengatur, bukan menghilangkan nafsu, agar sesuatu itu ada pada tempatnya. Jangankan berkehidupan, kita pakai peci aja harus ada caranya. Ceramah ya saya begini, dagang miringin dikit, benar Pak. Main kampanye begini, benar. Iya, di dalam pakai peci aja harus ada caranya. Islam mengatur agar sesuatu itu ada pada dengan tempatnya. Perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan, saling nafsu, saling suka itu namanya nafsu. Islam ngatur lewat pintu yang namanya pernikahan. Bapak-bapak Jabal Khalid bin Walid yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata di sini bukan perjalanan terakhir. Bahkan ini harus jadi titik awal ke depan, menata hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Pertama, jangan pernah terniat kita akan kembali lagi ke alam dunia. Artinya apa? Ketika kita sudah meninggal dunia, jangan pernah berpikir kita akan kembali
kembali lagi ke alam dunia. Berpikir positif itu harus. Berpikir kita punya salah sama orang itu pasti. Saya, diri saya sendiri nih, kalau mengandalkan masuk surga, pakai amalan saya sendiri, roman-romannya saya tipis Pak masuk surga. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, puasa saya berapa banyak saya tahu, zakat saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah Pak, Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi di dalam surga, dikeluarin sama Allah Subhanahu wa taala, dihukum ke alam dunia sampai 600 tahun. Dosanya satu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam nangis sampai berdarah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cuma bohong 3 kali Pak dalam hidupnya. Kita banyak dosa, banyak kesalahan. Tuh tadi, untung Allah bukan Tuhan pendendam. Allahu Rabbul Izzati, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, alladzi yuqbalu taubata ibadihi, yang tadi saya baca. Allah ramah, penuh dengan rahmatan lil alamin. Kata Allah, hai manusia, dosamu banyak, coba lihat pengampunanku jauh lebih banyak. Hei manusia, coba lihat kesalahan-kesalahanmu jauh lebih banyak. Coba lihat rahmatku jauh lebih banyak. Engkau menangis di hadapanku, aku tersenyum di hadapanmu. Itu Pak yang bikin hidup kita optimis. Allah Maha Pengampun, Allah Rabbul Izzati, Allah ramah dan penuh dengan rahmatan lil alamin. Makanya kita kalau hidup saling menasihati Pak. Saya ngomong seperti ini bukan saya merasa lebih baik dari bapak-bapak, bukan. Yuk sama-sama kita menjadi orang baik. Terkadang kita menasihati orang itu emang ada cobaannya. Ada. Kan ada tuh Pak di masyarakat. Kalau diomongin begini, biarin aja yang judi buah, yang zina buah, yang mabuk buah, gua pakai uang gua main di rumah gua, urusan apa sama orang? Yang zina gua, bayar yang bayar pelacur gua, yang kena penyakit gua, urusan apa sama orang? Kenapa gua jadi yang repot? Ada Pak di masyarakat kalau diomongin begitu, ada? Iya, yang judi elu, yang mabok elu, yang zina elu. Tapi judi, zina, mabuk itu maksiat Mas. Kalau negeri ini kebanyakan maksiat, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa bumi. Kalau turun gempa bumi, yang mampus bukan lo doang, monyong. Kan begitu kata almarhum Haji Zaini. Jadi ketika kita banyak maksiat, Allah menurunkan musibah. Ketika Allah menurunkan musibah, bukan hanya orang-orang yang zalim yang kena, tapi orang-orang yang baik seperti bapak-bapak nih bukan masjid ini adalah orang-orang baik. Kena juga, benar kan? Sebab apa Allah menurunkan musibah? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-A'raf yang tadi saya bacakan di awal pembukaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika suatu penduduk dan negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku berikan keberkahan dari dunia sampai akhir. Cuman ini umat kebanyakan maksiat, kata Allah, akan aku turunkan musibah. Ayat ini Pak menjelaskan tentang diturunkannya musibah
dan kaum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Saya beberkan satu cerita aja, kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diperintahkan kepada penduduk Nainawa. Penduduk Nainawa pada saat itu berbuat kesyirikan dan berbagai kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa umatnya suruh beriman kepada Allah, suruh bertaubat kepada Allah. Akan tetapi umat Nabi Yunus banyak yang menolak kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Hingga datang sebuah peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yunus alaihi salatu wassalam, "Wahai Yunus, salamkan kepada umatmu, kalau dalam waktu 3 hari umatmu tidak beriman kepadaku, tidak bertasbih kepadaku, tidak bertauhid kepadaku, maka dipastikan Nainawa penduduknya semuanya yang tidak beriman akan aku hancurkan," kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada penduduk Nainawa, akan tetapi banyak di antara mereka yang selalu menolak ajakan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang kurang ajar kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sampai mengusir Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam karena melihat umatnya tidak peduli dengan nasihatnya yang terakhir itu, berinisiatif, belum mendapatkan perintah dari Allah, belum mendapatkan izin dari Allah, berinisiatif untuk keluar dari negeri itu. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah dengan kaumnya, tiba-tiba Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menaiki kapal yang sangat penuh dengan penumpangnya. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam naik ke kapal itu. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam naik ke kapal itu, tiba-tiba ada ombak yang sangat besar. Maka nahkoda kapal mengatakan harus ada pengurangan penumpang, 1 orang harus diceburkan ke dalam dasar. Akhirnya mereka mengundi dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang kalah dari undian itu. Apa yang terjadi begitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diceburkan ke dalam dasar laut? Allah perintahkan ikan besar itu, telan Yunus hidup-hidup, jangan kau hancurkan tulang dan dagingnya, bawa dia ke dasar laut. Dalam riwayat, ikan besar ini yang disebut dengan ikan paus. Jadi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Bayangkan, di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan paus, dia mendengar suara-suara dan dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini suara apa?" Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ini suara para makhluk di laut, yaitu para ikan bertasbih kepada Aku." Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, "La ilaha illa anta subhanak inni qultu minadh dhalimin." Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 88, "Fastajabna lahu wa najjinahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kami keluarkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kesulitan, kami kabulkan akan doanya, dan kami keluarkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kecemasan. Beginilah cara Allah
mengeluarkan orang-orang beriman dari kesulitan. Timbul pertanyaan, bagaimana cara Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kesulitan? Begitu dia mengaku salah, terus minta ampun dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menangkal musibah, menangkal malapetaka, menangkal ibaratnya ya musibah kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sekali lagi kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Kullu amrin dibarin, setiap perbuatan baik yang dipandang baik oleh agama, la yuhda'u, kagak dimulain, fihi, di dalam pekerjaan itu, bismillahirrahmanirrahim, tanpa mengucap bismillahirrahmanirrahim, wa huwa abtar, cacat, qalilun barakah, sedikit keberkahan. Makanya Pak, ada orang makan nggak baca bismillah, sekarang makan besok lapar. Benar. Sekarang makan besok lapar. Minimal kita di dalam kehidupan sehari-hari membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa bismillah itu? Bapak tahu Khalid bin Walid? Khalid ini masih Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sahabat Nabi, masuk Islam, belajar bimbingan Al-Quran. Nabi punya sahabat 12.000, 38-nya panglima jenderal. Satu-satunya jenderal, satu-satunya panglima yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi cuma Khalid bin Walid. Baca sirahnya. Racun gak tembus Pak, gak tembus racun. Suatu saat Khalid bin Walid sedang masuk kota Persia. Ratu Persia ini lagi megang racun yang paling kuat. Kata Khalid bin Walid, kali itu ini racun yang paling kuat, yang paling dahsyat. Siapa orang yang memakan racun ini akan mengalami kematian, kata Ratu Persia. Apa kata Khalid? Ketawa Khalid. Ketawa. Kata Khalid, enggak ada kematian atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Khalid, sini racunnya. Dimakan Pak Khalid bin Walid. Sebelum makan racun itu, apa yang dikatakan Khalid bin Walid? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul alim. Aku berlindung atas namamu ya Allah, atas racun ini lindungilah aku. Enggak ada reaksi apa-apa tuh racun. Enggak. Saking dahsyatnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Ratu Persia? Kalau panglima seperti Khalid bin Walid ini di agama Islam tidak ada yang menandinginya. Masya Allah Rabbuna. Makanya apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Sekiranya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tidak menyebut namaku, tidak bertasbih kepadaku, maka dipastikan Nabi Yunus akan aku biarkan sampai hari kiamat
di dalam perut ikan paus. Bayangkan, sungguh dasarnya ketika kita mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penangkal musibah itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Khalid bin Walid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad Husain Al-Baghdadi di dalam bukunya Al-Musibah Inda Al-Quran mengatakan, secara garis besar Al-Quran mendeskripsikan kepada kita 3 makna dari sebuah musibah. Yang pertama, musibah sebagai ujian dari Allah. Yang kedua, musibah sebagai azab dari Allah. Yang ketiga, musibah sebagai rahmat dan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah tersebut kita perhatikan, pertiwi kita sedang menjerit, tanah air kita sedang menangis, dikarenakan beberapa daerah sedang terkena musibah. Kita lihat mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, tenggelamnya kapal selam, banjir di Kalimantan Barat, gempa bumi di Sulawesi Selatan, bahkan yang terupdate minggu-minggu ini Gunung Semeru mengeluarkan erupsinya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesehatan, dan mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bayangkan Pak, musibah melanda di Indonesia terus menerus. Bahkan kita masih mengalami yang Allah berikan musibah kepada kita apa? Allah memberikan penyakit berupa virus corona. Bayangkan Mas, sudah 2 tahun kita menjalankan pandemi ini. Berapa banyak pabrik-pabrik yang bangkrut di era pandemi ini. Berapa banyak supermarket yang bangkrut di era pandemi ini. Berapa banyak villa yang bangkrut di era pandemi ini. Berapa banyak Pak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita di era pandemi ini yang kehilangan pekerjaannya. Ini adalah sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan musibah tersebut tidak sedikit Pak, orang tua yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tua. Bahkan dari musibah akibat tersebut telah menimbulkan kesedihan dan telah melahirkan kemiskinan karena telah menghancurkan harta benda dalam waktu sekejap. Timbul pertanyaan, apakah yang melanda di Indonesia ini musibah banyak banget? Apakah ujian? Apakah rahmat dari Allah? Apakah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya pada surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Apa kata Allah? Musibah ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan besar manusia tersebut. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa musibah itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia dan Allah menurunkan musibah bukan sebagai azab, dan Allah juga menurunkan musibah itu bisa jadi pembersih dosa kita sebagai manusia. Bahkan tokoh terkenal di dunia Khalid Abdurrahman Al-Aqi di dalam bukunya Sufwa Al-Bayan di Ma'ani Al-Quran mengatakan, Allah menurunkan musibah bukan karena azab, bukan karena ujian, tapi Allah menurunkan musibah sebagai pembersih dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menurunkan musibah kepada kita, dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Khalid bin Walid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tadi musibah
Mari kita sandarkan saja diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sandaran di tiang, tiangnya rubuh, saya juga ikut rubuh. Saya sandaran di tembok, temboknya jatuh, saya juga jatuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, sayanya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, sayanya selesai. Tapi kita semua sandaran hanya kepada Allah. Allah tidak akan pernah lelah, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah kurang kekuasaannya. Maka sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Allah, kita di alam dunia ini hanya apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di alam dunia hanya suruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak bakalan tahu Pak, ibadah mana, amalan mana yang bakal nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang tahu. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Syafatul Qulub, kitab Al-Qulub. Imam Al-Ghazali banyak karangan kitabnya Pak. Masuk surga bukan karena banyak karangan kitabnya, bukan. Tapi Imam Al-Ghazali lagi nulis kitab. Ada lalat datang, nih lalat minum tintanya Imam Al-Ghazali. Dilihatin nama Imam Al-Ghazali, ikhlas karena lalat doang Imam Al-Ghazali bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sahabat Umar bin Khattab mendapatkan siksa kubur bukan karena pertama bela Nabi, bukan, tapi gara-gara ketika Umar bin Khattab lagi keliling kampung, tiba-tiba ada anak kecil yang megang burung pipit, burung gereja istilahnya kita mah. Ini anak pengen nyekek burung pipit, disamperin sama Sayyidina Umar. Oh, jangan tuh cekek burung, jangan, lepasin, dikasih duit sama Sayyidina Umar. Cuman begitu doang, Sayyidina Umar diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini ada di dalam kitab Uskuriyah, di dalam pembukaan kitab Uskuriyah. Itu kisah kita gak bisa seperti itu. Istri bapak nih, ya, goreng ikan, tiba-tiba ada kucing. Kira-kira diapain kucingnya? Langsung dikuasir, kita nggak bisa seperti itu. Jauh. Kalau bukan Allah, jadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menolong kita nanti di akhirat. Makanya Allah menurunkan rahmat itu, yang rahmat ini adalah nanti yang bakalan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada yang mau menambahkan? Bapak-bapak yang ujung, ada yang menambahkan? Apa ada yang bertanya? Sudah? Cukup? Oke. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu murni dari diri saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dracula baginya patah, kuntil anak patah hati. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hidup kesepian dan pakai kasih. Sekian dan terima kasih. Undur ma qala wa la taqdur man qala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah kasih rahmat kepada kita, Allah kasih pertolongan kepada kita, dan mudah-mudahan nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yuk kita sholawat dulu. Salatullah
nanti berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu